warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang saya hormati, mari kita tiada hentinya selalu menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Tidak lupa juga mari kita menyampaikan sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah, untuk taat kepada Allah juga taat kepada Nabi kita. Jamaah subuh yang saya hormati, ada satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau diterjemahkan ke dalam satu bahasa kita, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku Allah adalah zat pemberi rezeki, sedangkan engkau wahai anak cucu Adam adalah penerima rezeki. Oleh karena itu wahai anak cucu Adam, janganlah engkau meninggalkan ketaatan kepada saya dikarenakan rezekimu. Maka apabila engkau mencegah ketaatanmu kepada saya karena rezekimu, maka tetap bagimu adalah siksa. Dari satu hadis ini kita paham dan tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ketika Allah membagi rezeki kepada hambanya adalah satu dengan yang lain tentunya adalah berbeda. Pada saatnya Allah memberikan satu rezeki kepada orang lebih dibanding dengan orang yang lain. Dengan ada satu perbandingan inilah muncul di tengah-tengah kita ada kelompok yang namanya kaum borjuis, kaya begitu, dan kaum kelompok yang terbiasa. Oleh karena itu, baik kelompok yang memang diberikan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki itu, jangan sekali-kali itu meninggalkan ketaatanmu kepada saya. Allah berfirman demikian. Demikian juga sekecil apapun dan sekurang apapun rezeki yang Allah berikan kepada kalian, maka jangan pula itu meninggalkan ketaatanmu kepada saya. Sebab sekali lagi ketika seseorang lari
lari dari ketaatan kepada Allah gara-gara rezeki, maka itu adalah azab yang akan menimpanya. Kita lihat bagaimana secara Qarun yang begitu kaya raya, sampai anak kucing yang untuk mengunci gudang-gudangnya. Ketika anak kucing itu dibawa oleh orang yang kuat, itu sungguh keberatan. Itu baru anak kucing, belum seberapa perbendaharaan harta kekayaan. Dia tidak taat kepada Allah, mencegah harta itu, mencegah rezeki itu untuk taat kepada Allah. Akhirnya apa? Maka ditenggelamkanlah Qarun beserta harta kekayaannya dengan seluruh isi kekayaan ke dalam perut bumi karena ketidaktaatan kepada Allah. Maka demikian juga ada sebuah ungkapan, kadal fakru ayyakuna kufran. Yang namanya kefakiran adalah mendekati kekufuran. Berapa banyak bahwa hamba-hamba Allah yang memang betul-betul dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang serba terbatas, tidak kurang yang kemudian adalah menjual akan keyakinan dibayar dengan satu harga yang begitu murah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, maka janganlah kemudian bersedih hati terhadap suatu rezeki yang Allah berikan kepada kita, karena memang Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayat. Tidak ada makhluk Allah yang bernyawa di muka bumi ini kecuali Allah menanggung rizkinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, termasuk kita, termasuk juga makhluk Allah yang berjalan dengan kaki empat, dengan perut, dengan merayap. Semua diberikan insting dan kemampuan oleh Allah untuk mencari rezekinya. Dalam hal ini, mari bersama kita ada satu hikayah yang di dalam satu kitab usuliyah ya, menyebutkan bahwa Allah menciptakan burung hijau yang ada di udara. Burung hijau itu kemudian diberikan satu alat oleh Allah yang berupa tanduk di atas punggung yang satu, dan yang lainnya adalah di bawah perutnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan ikan yang besar yang ada di dalam satu laut, namanya adalah ikan hutang, ikan besar yang itu adalah memakan ikan yang kecil-kecil. Tidak disebutkan dalam kitab itu hiu atau paus, tapi adalah ikan besar yang ia adalah diberikan insting oleh Allah kemampuan untuk memburu ikan yang kecil-kecil. Maka tatkala memakan ikan yang kecil-kecil itu, kebetulan itu ada bagian daging ikan yang kecil itu tersilip di antara sela-sela gigi. Ya kalau kita mengatakan itu selilitan kan begitu. Orang selilitan begitu merasa sakit giginya begitu. Kalau kita kesulitan daging itu kadang-kadang kan gatel. Apalagi kalau usia-usia seperti saya sudah 50-an, 60 begitu, jangankan daging kangkung bisa menyeliliti. Kan begitu. Nah, merasa sakit kemudian si ikan besar tersebut dia tuh naik ke permukaan air. Maka dibukalah mulut si ikan besar itu. Lalu apa yang terjadi? Si burung hijau itu kemudian hinggap di mulut ikan besar.
Kenapa tidak bisa memangsa burung hijau itu? Karena memang di dalam burung itu sudah ada tanduk di punggung dan di bawah perut yang seolah-olah itu kayak tiang yang kemudian bisa mencegah untuk memakannya. Maka burung hijau itu kemudian memakan sisa-sisa daging yang ada di tengah-tengah gigi-gigi ikan besar itu. Setelah habis kenyang, burung itu pun lepas dari mulut ikan itu, kembali ke tempatnya, ke udara. Demikian juga si ikan besar itu, karena selilitnya sudah habis dimakan oleh ikan, gigi sudah tidak sakit lagi, kemudian kembali ke dasar laut. Artinya apa? Bahwa antara burung hijau dengan ikan besar itu adalah satu dengan yang lain, menjadi sebab musabab rezekinya masing-masing. Si ikan hiu dia sudah merasa mendapatkan rezeki karena sakit giginya sudah sembuh, dia kembali ke dasar laut. Burung yang sementara ini dalam keadaan kelaparan sudah bisa makan selilit begitu, dia terbang lagi ke udara. Nah, kemudian kan menjadi pertanyaan, apakah kita selaku manusia akan dibiarkan oleh Allah untuk tidak mendapatkan rezeki? Tentu hal ini adalah tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin akan satu rezeki. Setiap yang bernyawa dijamin oleh Allah akan satu rezekinya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dalam satu Ramadan ini kita meningkatkan ibadah kita dalam rangka untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mencari rezeki, agar rezeki itu menjadi barokah dan manfaat bagi kita. Juga harus kita betul memperhatikan akan satu aturan yang diterapkan oleh agama kita Islam. Yang pertama dalam mencari rezeki adalah harus sesuatu hal yang halal. Halal dalam hal zatnya, baik li ghairi dzatihi. Kalau li ghairi dzatihi itu termasuk adalah proses pencarian. Proses pencarian halal diantaranya adalah tidak menyakiti makhluk yang lain, apalagi sampai menyakiti terhadap sesama manusia. Ya bisa jadi bahwa itu adalah memperoleh apa yang diinginkan, tetapi bahwa ketika itu sampai menyakiti makhluk lain, apalagi terhadap sesama manusia, mengambil katakanlah yang bukan haknya, maka ini adalah sudah tidak benar dalam proses pencariannya, dan itu pun nanti akan berdampak negatif baik terhadap diri maupun dalam keluarganya. Ini kasus sudah banyak Bapak Ibu jamaah yakin bisa menebak kemana arahnya akan satu apa yang saya ucapkan, karena memang betul-betul terbukti. Kemudian yang kedua kalinya, sekalipun kita sudah katakanlah memperoleh rezeki, kita adalah bekerja sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan, kita taat akan aturan itu. Kemudian oleh satu lembaga yang kita bekerja di sana, kemudian sudah diambil zakat profesinya halal, tetapi pun itu adalah tidak menutup kemungkinan dibelanjakannya itu adalah menyimpang dari aturan Islam. Tetapi kita sebagai seorang muslim yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah, proses pencariannya benar, yakin akan dibelanjakan pun dalam hal yang benar pula. Karena memang sesuatu hal yang kita konsumsi keseharian itu nanti akan berdampak kepada pikiran kita, kepada perilaku kita, kepada sikap kita. Sesuatu yang kita makan adalah halal, bersih dan baik, maka akan memunculkan perilaku, ucapan, tutur kata yang baik pula. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu,
Makanan yang kita konsumsi keseharian tidak hanya sebatas berdampak di dunia, tetapi nanti pada saat pengadilan, tiada pengadilan kecuali pengadilan Allah, bahwa kaki kita tidak akan bergerak sejengkal pun sebelum ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang min aina maluka, dari mana harta kekayaan, wa ila aina ma anfaqtuka, dan akan dibelanjakan kemana. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bekerja sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah. Seberapapun itu adalah merupakan qadarullah, terimalah, jangan kemudian kita menjadi tidak taat kepada Allah agar kita mendapatkan satu keselamatan dunia dan akhirat. Saya pikir itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada kekurangan saya mohon maaf. Dan mari kultum pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan lafaz tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.